tadi kan 3 manfaat nih. Terus tadi karena kita udah ngomongin yang olah pikir, yang analisis itu tuh Pak, saya penasaran. Busur-busurnya itu emang bentuknya panah tuh macam-macam atau cuma satu macam atau kayak gimana? Banyak sekali. Banyak. Jadi busur itu kategorinya, kalau saya kelompokkan ada 2 kategori. Ada 2. Ya, kategori busur modern sama busur tradisional. Ya. Nah, di dalam masing-masing misal busur modern kita ada beberapa jenis lagi. Misal busur modern itu busur yang biasanya dipakai para atlet olahraga panah ya. Di perlombaan misalkan Olimpiade, SEA Games, Asian Games dan lain sebagainya. Ada busur kompon misalnya. Busur kompon itu busur yang kadang ada bulat-bulatnya, itu belum ada ya. Ada. Belum ada. Belum ada. Ada juga juga. ada harusnya kompornya. Yang kemarin ada. Karena yang bawa udah ada polangannya. Oh ya, ini dulu Pak. Nah, Oh, kalau ini yang bawain ini contohnya nih. busur ekor, termasuk kategori busur modern. Ini biasanya dipakai oleh para atlet panahan di dalam lomba-lomba panahan. Ini rekor. Panahan yang ini ya, apa seperti Yang untuk Olimpiade ya, gitu ya. SEA Games, Asian Games dan lain-lain. Ada juga satunya kemarin busur itu cuma kayaknya belum datang busurnya. Jadi di busur modern ada 2 kategori itu, gitu ya. Terus di busur tradisional itu ada banyak lagi kategori. Ada banyak lagi. Ya. Jadi nggak cuma satu nih kalau banyak nih, nggak 2 nih, masih lebih dari 2 macam. Ada banyak. Jadi untuk busur tradisional sendiri itu ada busur kalau dari asli yang dari Indonesia, dari Jawa itu ada jemparingan. Itu yang manahnya sambil duduk gitu ya? Manahnya sambil duduk, betul. Targetnya biasanya bandul. Kayak pensil. Betul. Nah itu namanya jemparingan. Oh ini Nah, ada ini nih. dia. Ini namanya busur rekurv. Itu pegangnya nggak Ini gitu. salah nih. Kompon. Kompon, Nah, Pak, ini ini kompon. kompon. Itu tadi yang rekurv. Ini masuk busur modern. Modern. Kayaknya pegangnya salah ya Pak. Karena Iya. striknya di sebelah sana. Karena satunya pakai mic. Oh iya. Ini contohkan saja ya. Cuma nunjukin aja ya. Iya. Nunjukin aja. Itu tadi 2 macam yang modern. Busur modern. Iya. Nah sekarang Lanjut busur ke tradisional itu yang tadi sempat saya sebutkan yaitu pertama jemparingan. Jemparing. Ya. Itu yang asli dari Indonesia. Ya. Sayangnya kita nggak ada contohnya ya. Ya, ada contohnya. Yang Kebetulan kedua nggak ada busur longbow. Longbow. Busur longbow itu Longbow itu busur kayak gimana? tradisional yang bentuknya itu panjang gitu ya. Ada juga busur yumi yang dari Jepang itu panjangnya bisa sampai panjang Iya, itu banget. yang sekali saya pernah Iya. lihat di Instagram. Kalau longbow ini biasanya dipakai di Eropa, biasanya busur dari Eropa longbow. Bentuknya panjang gitu. Kalau yang yumi itu dari Jepang, ya bentuknya panjang. Yang Cuma banyak kita apa? nggak ada, kita nggak punya busur aslinya. Nah yang selanjutnya ada busur horsebow. Oh, Horsebow itu busur yang, nah ini busur, contohnya busur horsebow. Modelnya Busur- horsebow itu juga banyak ya Pak? Modelnya juga banyak. Busur horsebow ini kenapa disebut horsebow? Memang dari namanya saja memang busur kuda. Busur kuda. Horsebow, busur kuda. Yang pakai kuda gitu ya Pak? Ya, jadi Oh, salah. kudanya pakai busur. Jadi busur yang bisa digunakan sambil menunggang kuda. Oh gitu. Ya, makanya bentuknya itu rata-rata pendek, Pendek. tidak panjang supaya Jadi gampang mudah pegangnya dibawa ya. dengan. Nah, kalau pakai longbow nanti nabrak-nabrak nanti kalau pakai lomba. Besaran. Iya. Kudanya kan Kak. Jadi busur horsebow sendiri itu banyak macamnya. Jadi kategorinya ada busur horsebow fiber gitu ya. Modelnya ada macam-macam, ada yang Turkis, ada Kaiwan, ada Tartar, ada Magyar, ada macam-macam. Kalau ini apa nih Pak? Ini Turkis yang saya bawa ini modelnya Turkis. Nah ini contohnya. Tapi bukan dari yang- Turki kan ya Pak? Turkis itu Atau lagi dari Turki? sesuai dengan namanya ya. Asalnya Oh, dari bikin modelnya. dari modelnya aja. Nah, cuma yang bikin ini bukan orang Turki. Oh iya. Lokal ya Pak, lokal. Kalau ini modelnya yang kayak Yuan. Oh itu kayu. Beda di bagian apanya sih Pak? Kalau Yuan itu ya bagian handle-nya ini melengkung ke dalam. Nah, kalau Ini yang busur kedua. Turkis ini bagian handle-nya itu rata dan cenderung melengkung ke luar. Ada tartar gitu ya. Betul. Dari sisi bahan itu ada macam-macam. Macam-macam. Seperti yang saya pegang ini bahannya terbuat dari fiber. Fiber. Fiberglass.
Ada juga yang terbuat dari laminasi kayu dan fiber dan beberapa macam bahan lainnya gitu ya. Yang paling bagus dari apa Pak? Biasanya impor. Yang paling bagus itu busur dari bahan tanduk atau istilahnya honbo. Kenapa paling bagus? Ya memang apa paling kuat namanya? gitu ya Pak ya? Ya, jadi kelebihannya dia lebih lembut ditarik walaupun LBS-nya bertinggi gitu ya. Terus lesatannya paling bagus di antara bahan-bahan yang lain. Tapi ya istimewanya harganya paling mahal. Oh iya, karena susah Pak cari tanduknya. Karena itu tanduknya susah. Kalau kita marah kok tanduknya nggak bisa diambil gitu Nah, tanduknya. andai kan bisa itu jadi pabrik Iya benar. busur. Nah, ini dari macam-macam bentuk busur itu kalau yang di kurma sendiri pakainya yang apa? Nah, khusus untuk di komunitas kurma, nah, kita ambil atau istilahnya memilih gitu ya, yang biasa kita yang fokus kita gunakan adalah busur horsebow. Kenapa horsebow? Ya itu tadi karena dengan busur horsebow yang pertama itu mudah didapat di sekitar kita karena apa, harganya juga terjangkau. Nah, Ini ada contohnya yang nah, baru. ini yang contohnya yang horsebow. Ini Katanya tayang kalau dijual bisa dapat rumah ya Pak? rumah Oh salah, dapat sepeda motor baru. rumah kucing. Ya ini harganya memang mahal. Ya. Jadi karena bahannya ini dari tanduk, ini busur Korea, namanya Taeku Gagung. Bacanya Gagung apa Gagung ya? Jadi ini bahannya ini dari tanduk. Ini tanduk. Kelebihannya dia lesatannya luar biasa bagus. Jadi lesatannya busur itu yang paling apa namanya? Istilahnya yang paling dicari orang atau istilahnya yang paling Stabil. Itu lesatannya semakin bagus, lentingannya atau lesatannya itu apa namanya semakin bagus juga. Jadi walaupun ini LBS-nya mungkin pernah saya diceritain Yang punya. sama apa namanya Dan siapa Pak? disebut gak ya? Sama si X Ya intinya saya pernah ada cerita gitu ya. Saya nggak berani nyebut ya. Oh iya nggak usah disebut. Jadi Kita samakan di jadi. Cina itu, di Cina pernah ada perlombaan itu yang menang itu seorang wanita jarak 70 meter Oke. menggunakan busur honbo. Baru. LBS-nya cuma 35 dan dia bibirnya itu tidak ada elevasi alias lurus Jadi cuma di lurus jarak aja. 70 meter bibir lurus, LBS-nya cuma 35 tapi bisa juara. Itu karena dia pakai horsebow. Pak, Soalnya kalau saya pakai horsebow biasa, kalau 70 itu tangan saya sudah ke atas gitu ya, Pak. sudah nggak kelihatan ini Iya, apa namanya? udah nggak bisa Targetnya bibir. sudah nggak kelihatan, titiknya di bawah. Iya. Pokoknya atas gitu aja, nanti dia turun-turun sendiri. Yes. Ya itulah kelebihannya busur horsebow dan kelebihannya lagi harganya juga mahal. Oh iya, lebih banget ini Pak. Lebih. Harganya juga mahal. Jadi harus nabung dari lama tuh.